semua, gimana kabarnya? Sehat terus kan? Harus sehat-sehat terus ya, karena ini kan lagi pandemik. Jadi kita nggak boleh sakit-sakitan, kita harus tetap sehat, oke? Jadi kalau kemana-mana adik-adik harus pakai masker terus. Dan jangan lupa cuci tangannya ya. Jadi sebelum kita ibadah, mari kita bersatu dalam doa karena kita mau muji-muji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari-hari yang Kau beri Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau jamah kami Tuhan Yesus, jagai kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman kami yang lain Tuhan. Kami siap untuk memuji-muji Engkau. Kata adik-adik yang siap memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ibadahnya sebentar kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan Yesus.
mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan Yesus yang akan dibawakan oleh Kak Geri ya Tuhan. Jamah hati kami Tuhan Yesus agar kami dapat duduk diam untuk mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan Yesus. Sharing itu dapat berguna buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah siap untuk mendengarkan sharing firman-Mu. Adik-adik yang siap mendengarkan sharing firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Harusnya tetap dahsyat dan tetap luar biasa. Nah, siapa yang hari-hari ini udah mulai bosen banget? Bosen sama di rumah aja, bosen sama karena nggak boleh main jauh-jauh. Siapa yang udah lama banget nggak main ke pantai atau nggak main ke mall? Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan tentang yang satu ini, yuk kakak mau ajak kita untuk berdoa dulu, oke? Sekarang semuanya tutup matanya, lipat tangannya, dan ikutin kakak berdoa. Harus ikutin ya, di rumah ya, harus ikutin. Ikutin kakak. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau baik. Saya mau mendengarkan firman Tuhan. Jaga hati saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Nah, hari ini kakak mau cerita ada satu orang kakak-kakak remaja ya, masih muda. Namanya Kakak Yusuf. Siapa namanya? Ya betul, Kakak Yusuf. Nah, Yusuf. Pasti adik-adik udah sering dengar cerita tentang Yusuf. Tapi tahu nggak adik-adik? Ada satu masa, ada satu waktu di mana Kakak Yusuf nggak boleh kemana-mana. Kakak Yusuf tahu nggak ada di mana? Di dalam penjara. Dalam mana? Dalam mana? Penjara. Siapa yang pernah lihat penjara? Siapa yang pernah lihat polisi? Siapa yang takut? Ayo nakal nanti ditangkap sama polisi loh. Siapa yang pernah digituin? Ya kan? Takut kan? Nah, Om Yusuf ada di dalam penjara. Gimana sih ceritanya? Nah, begini ceritanya. Om Yusuf ini kan, tahu nggak? Dia ini anak kesayangan dari Papi Yakub. Siapa namanya? Papi Yakub. Nah, jadi karena sayang banget Papi Yakub sama si Yusuf, akhirnya Papi Yakub beliin si Yusuf satu buah baju, ya kan? Bajunya mahal. Kalau nggak salah mereknya Zara. Kalau nggak salah mereknya apa ya? Apa mereknya? Tapi bajunya pokoknya bagus, Gus. Bajunya warna-warni, Alkitab tulis. Warna-warni. Siapa yang punya baju warna-warni di rumah? Siapa yang punya baju warna merah semua? Kayak gini warna merah. Salah ya. Ini warna apa? Hijau. Ini warna biru. This is blue. Oke. Nah, bajunya warna biru. Nah, siapa yang punya warna putih semua? Punya. Siapa yang punya baju warna hitam? Ada dong. Kalau baju warna pink, masa cuman cewek doang yang punya, cowok nggak punya? Nah, tahu nggak? Ini bajunya Kakak Yusuf warna-warni. Jadi ada merah, kuning, hijau di langit. Bukan, itu pelangi pak. Merah, kuning, hijau, biru. Bajunya warna-warni. Pokoknya bagus. Katakan bagus. Katakan sui, ya kan? Sui. Nah, abis itu karena cuman Kakak Yusuf yang dibeliin baju sama Papi Yakub, abang-abangnya nggak dibeliin baju. Tahu nggak Yusuf punya berapa saudara? Yusuf itu anak ke-11 dari berapa? Dari 12 bersaudara. Jadi Yusuf itu punya abang 10, ini 9. 1, 2, 3. 10 dari 12. Abangnya 10, adiknya 1 orang. Namanya Dek Benyamin, ya kan? Nah, dia punya kakaknya iri sama dia. Kakaknya iri sama dia. Ya kan? Kakaknya bilang gini, "Hei kamu, Yusuf,
Kenapa baju kamu beda sendiri dari kami? Kenapa dan kenapa? Why and why bahasa Inggrisnya, ya kan? Yusuf bilang, iya, papaku sayang sama aku. Suatu kali Yusuf pernah mimpi, ada bintang ya, nyembah, ada bulan juga, ada matahari juga, itu papa mamanya. Ada 11 bintang, nah dia satu bintang sendiri bersinar, terus 11 bintang itu sujud menyembah satu bintang ini, termasuk matahari sama bulan. Itu kata Yusuf, saudara-saudaranya makin sebel sama dia. Apa sih Yusuf? Pernah juga mimpi, ya kan? Ada jelai gandum, pokoknya yang gemuk-gemuk 11 nyembah sama dia. Keren kakak Yusuf. Tapi karena saking sebelnya sama Yusuf, akhirnya tahu apa yang terjadi? Waktu itu abang-abangnya lagi pada gembalain kambing domba. Tahu nggak apa itu gembala kambing domba? Jadi mereka jagain domba, kambingnya embek-embek, makan rumput. Ada yang nasi padang. Oh nggak ada ya? Iya, cuma makan rumput doang. Akhirnya kambing dombanya makan rumput. Nah tiba-tiba papi aku bilang ini, sup, Yusuf, come here, kata papinya. Yes papi, kata Yusuf. Ini bawain bekal buat abangmu, kata dia. Nah waktu dia lihat abang-abangnya dari jauh, dia bilang ini, bang, abang, katanya, ada puding Oreo sama nasi padang. Loh, kok puding Oreo nasi padang sih? Dibawa ke abang-abangnya. Nah akhirnya dimakan. Waktu lagi kayak gini, abang yang satu bilang, heh, lihat itu, kakak Yusuf, panggilannya Yusuf. Lihat tuh si Yusuf, yang katanya anak kesayangan. Gimana kalau kita jual aja dia? Iya, kata temannya, kata saudaranya yang lain, temannya pula. Kata saudaranya, iya udah. Tahu nggak mereka ngapain Yusuf? Yusuf dibuang ke dalam sumur. Suf, coba lihat tuh ke lubang itu. Katanya ada kambing satu masuk nggak sengaja. Yusuf ngintip dong, mana? Waktu lagi ngintip, didorong, hup. Masuk ke sumur. Nah, siapa yang pernah kepleset? Shoot. Sakit nggak? Aduh sakit, pantatku sakit, jatuh kepleset. Atau siapa yang pernah mimpi, lagi tidur mimpi jatuh dari gedung tinggi. Atau main PUBG kan nggak pakai parasut. Terus ternyata jatuh dari kasur. Nah, kakak Yusuf ini dibuang sama saudara-saudaranya masuk ke dalam sumur yang kering, nggak ada airnya. Di sumurnya kakak Yusuf dibawa. Kenapa gelap? Di mana saklarnya? Nggak bisa, karena di dalam sumur. Nah, kakak Yusuf nggak bisa kemana-mana di dalam sumur. Sampai ada satu kakaknya yang bilang kayak gini, udahlah, kita nggak usah, kita jual aja lah dia. Tuh ada orang. Nah zaman dulu ada yang namanya orang suka cari pembantu, namanya cari budak, cari pembantu rumah tangga, ya kan? Itu aja tuh, ada orang kaya, kita jual aja ke dia, lumayan dapat duit, jangan kita bunuh dia. Yaudahlah, yuk. Akhirnya kakak Yusuf diangkat dari sumur, ya kan? Hup, waktu habis diangkat, dijual. Nih, aku jual, mau nggak? 20.000 seharga puding Oreo. Dijual akhirnya. Nah setelah dia dijual, kakak-kakaknya pura-pura potong domba, lalu darahnya ditaruh di baju warna-warni Yusuf tadi, ditaruh jadi warnanya merah kebanyakan. Sreng, tadinya ada kuning, hijau, biru, tapi sekarang banyaknya merah. Taruh, dia bilang, papa Yakub, katanya, papi Yakub. Ini si Yusuf dimakan sama singa. Hah? Dimakan sama singa? Iya, tadi lagi ada serigala, ada singa, lagi kejar-kejar kambing domba. Tiba-tiba kakak Yusufnya dimakan. Papi Yakub langsung sedih. Itu anak kesayanganku, katanya. Tapi, nah kita kembali ke cerita kakak Yusuf. Begitu kakak Yusuf dibawa ke kota, ternyata kakak Yusuf dibawa kemana? Coba tebak. Dibawa ke Mesir. Widih, ke Mesir. Kucluk, ya kan? Nah, sampai di sana dia ditaruh di rumah satu orang namanya Om Potifar. Nah, dia ini Yusuf dimanapun dia berada, ikutin kakak. Dimanapun saya
berada, saya mau jadi anak yang baik. Jadi dimanapun kita berada, kita harus jadi anak yang baik. Nah Yusuf ini dia jadi anak yang baik di rumahnya Om Potifar. Waktu Om Potifar bilang ini, Yusuf tolong cuci kamar mandi belakang. Tahu nggak? Yusuf cuci kamar mandi depan, belakang, tengah, atas, bawah, kiri, kanan. Jadi cuma disuruh cuci 1 kamar mandi, Yusuf cuci 9 kamar mandi. Itu rumah atau kamar mandi umum, banyak kamar mandinya. Ya kan? Nah dia cuci banyak banget. Waktu Yusuf tolong cuci baju 5 itu yang kotor. Yusuf cuci baju 5 yang kotor, yang masih bersih diambil dicuci lagi sama dia, jadi bersih. Pokoknya Yusuf rapi, rajin. Yusuf anaknya rajin. Dimanapun dia berada, dia mau jadi anak yang baik. Gak cuma itu, Yusuf tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau baik, terima kasih. Widih. Padahal dia lagi di rumah orang, tapi dia bisa tetap bilang, Tuhan Yesus baik. Sampai suatu waktu ada sebuah kejadian. Pokoknya Om Yusuf dimasukin ke penjara karena difitnah. Kak Yusufnya difitnah. Akhirnya Kak Yusufnya dimasukin ke penjara. Udah kamu masuk penjara aja. Nah di dalam penjara inilah Kakak Yusuf gak bisa kemana-mana. Sama kayak kamu sekarang, sama kayak kita sekarang. Dia gak bisa kemana-mana. Tapi ingat, ulangin kata-kata kakak sekali lagi. Dimanapun saya berada, saya mau jadi anak yang baik. Nah gitu. Walaupun kakak Yusuf ada di penjara, Yusuf tetap jadi anak yang baik. Nah Yusuf jadi anak yang baik. Sehingga banyak orang di penjara yang sayang banget sama kakak Yusuf. Termasuk kepala penjaranya, bapak yang jaga penjaranya. Dia sayang banget sama Yusuf. Karena apa? Karena waktu dibilang, Yusuf tolong ambil piring kotor itu ke sini. Yusuf ambil semua. Yusuf nggak bilang, bentar dulu mah, lagi main game. Bentar dulu mah, lagi baca komik. Bentar dulu mah, lagi nonton Korea. Lah, ngapain? Nah lihat, Yusuf taat. Yusuf jadi anak yang baik. Sehingga semua orang sayang sama Yusuf. Nah hari-hari ini, kalau kita lagi nggak kemana-mana, kayak Yusuf nih, lagi dalam penjara, tapi orang tetap sayang sama Yusuf. Kenapa? Karena dimanapun saya berada, saya mau jadi anak yang baik. Oke, hari ini kita belajar itu. Dimanapun kita berada, walaupun cuma di kamar, atau nanti di sekolah, atau nanti di gereja, kita mau tetap jadi anak yang apa? Bukan yang bau, yang baik. Betul banget. Oke, nah hari ini yuk ikutin kakak berdoa. Kita mau kayak kakak Yusuf yang dimanapun dia berada, dia tetap bilang Tuhan Yesus baik. Dimanapun dia berada, dia tetap bilang kakak Yusuf mau tetap percaya sama Tuhan Yesus. Dimanapun Yusuf berada, Yusuf tetap jadi orang yang disayang sama orang lain. Oke, yuk lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saya mau seperti kakak Yusuf. Jadi anak yang baik. Sekali lagi, yang baik. Dimanapun saya berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Oke, buat adik-adik semua yang ada di rumah, yuk sekali lagi kakak mau bilang, kita harus jadi kayak kakak Yusuf. Walaupun cuma di dalam penjara, dia nggak bisa kemana-mana, tapi orang tetap sayang sama dia. Walaupun sekarang kita lagi nggak kemana-mana, kita mau orang tetap sayang sama kita. Oke, sampai ketemu di Kids Church minggu depan. Jangan lupa ya, tetap kalian harus ikut ibadah
biar kalian tetap semangat dalam Tuhan. Jangan lupa berdoa. Nah, jangan lupa juga yang udah bisa baca, ingat, baca Alkitab. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.